Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas 10 soal yang menyangkut 4 ranah kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Disimak baik-baik soalnya, jangan di-skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Semoga dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K tahap 3 dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Selamat belajar, selamat menonton. Semoga sukses. Langsung saja kita mulai. Untuk soal nomor 1. Cara mengatasi kesulitan belajar seharusnya berdasarkan gejala yang teramati dan faktor penyebab kesulitan belajar. Jika kesulitan belajar itu timbul karena materi pelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami siswa, upaya yang dilakukan guru antara lain adalah 2. A. Mengatur tempat duduk siswa. B. Melaksanakan program remedial. C. Menggunakan alat peraga pembelajaran dan media belajar yang tepat. D. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jawaban yang benar adalah C, yaitu menggunakan alat peraga pembelajaran dan media belajar yang tepat supaya pembelajaran dapat dipahami dengan baik oleh para siswa. 2. Bu Irma mengajar di kelas 5 dengan cara berkomunikasi secara langsung kepada para siswanya, sehingga terjadi komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Komunikasi yang digunakan Bu Irma menggunakan komunikasi titik-titik, A. Verbal, B. Nonverbal, C. Satu arah, D. Dua arah. Jawaban benar adalah D, yaitu komunikasi dua arah. Antara guru dengan murid, antara murid dengan guru, antara siswa dengan siswa. 3. Sebelum lanjut soal nomor 3, silakan kawan-kawan tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar setiap saya update video terbaru ada notifikasi dan pemberitahuan sehingga kawan-kawan dapat langsung melihat video terbaru saya. Terima kasih. Lanjut soal nomor 3. Penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual belajar dan bekerja, terciptanya suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap, serta apresiasi pada siswa merupakan tujuan pengelolaan kelas titik-titik A. Umum, B. Khusus, C. Tertentu, D. Umum khusus. Jawaban benar adalah A, yaitu umum. Jadi pengelolaan kelas secara umum memiliki beberapa ranah atau tujuan. 4. Suatu metode pengajaran dengan mengharuskan siswa membuat resume dengan kalimat sendiri merupakan titik-titik A. Metode diskusi, B. Metode demonstrasi, C. Metode resitasi, D. Metode belajar. Jawaban benar adalah C, yaitu metode resitasi, karena siswa membuat resum dengan kalimat sendiri. 5. Pendekatan langsung dilakukan guru terhadap anak didiknya untuk memecahkan kasus anak didiknya tersebut merupakan pendekatan pembelajaran A. Individual, B. Kelompok, C. Bervariasi, D. Edukatif. Jawaban benar adalah A, yaitu individual. Jadi pendekatan secara individu antara guru dan anak didiknya. 6. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilaian, perbedaan latar belakang agama, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian titik-titik A. Objektivitas, B. Bermakna, C. Menyeluruh, D. Transparan. Jawaban benar adalah A. Objektivitas. Jadi penilaian secara objektif tanpa dipengaruhi oleh latar belakang apapun. 7. Berikut teknik-teknik lain di samping observasi yang dapat digunakan guru sebagai peneliti
PTK untuk mengumpulkan data kecuali, karena kecuali berarti di sini yang bukan, ya kawan. A. Wawancara, B. Studi dokumen, C. Pengisian kuesioner, D. Survei. Jadi yang bukan adalah survei. 8. Hasil pengamatan yang dilakukan Pak Siswo di kelasnya berbentuk catatan-catatan tentang perilaku siswa dalam membaca sebuah teks di depan kelas. Hal ini dilakukan setelah Pak Siswo menjelaskan bagaimana cara membaca teks yang baik. Setiap anak diberi waktu 2 menit untuk membaca dan Pak Siswo mencatat perilaku siswa, seperti teknik membaca, sikap badan, ucapan atau ejaan, dan lain-lain. Data yang dikumpulkan Pak Siswo adalah A. Original, B. Kuantitatif, C. Kualitatif, D. Numerik. Jawaban benar adalah C, yaitu kualitatif, karena di sini penilaiannya berupa deskripsi, bukan berupa angka-angka. 9. Bentuk kegiatan pengayaan bagi peserta didik yang hasil belajarnya di atas KBM dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Membuat ringkasan isi buku tentang kewajiban warga negara. B. Melakukan kajian lapangan tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. C. Membuat poster tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. D. Membaca ulang isi buku siswa tentang kasus pengingkaran warga kewajiban negara. Jawaban yang benar adalah B, yaitu melakukan kajian lapangan tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Ini adalah salah satu bentuk pengayaan bagi peserta didik. 10 atau soal yang terakhir. Berikut ini yang merupakan prinsip penyusunan RPP kecuali A. Berpusat pada peserta didik, B. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, C. Partisipasi aktif peserta didik, D. Penilaian hasil belajar. Untuk jawaban nomor 10 ini silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Demikian tadi 10 soal yang sudah kita bahas. Disimak baik-baik, diulangi kembali, ditonton kembali agar paham. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K tahap 3 dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.